Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait mata kuliah statistika penelitian, di mana pada kali ini kita akan masuk ke analisis korelasi. Untuk materi sebelum UTS, itu kita lebih banyak membahas perbandingan rata-rata antara kelompok, ya, baik itu kelompoknya ada dua atau kelompoknya lebih dari dua. Nah, sedangkan untuk analisis korelasi masih terkait dengan hubungan antara dua hal. Nah, dalam hal ini korelasi ini terkait dengan hubungan antara dua variabel. Jadi, peneliti kalau misalkan ingin mengetahui hubungan antara dua variabel, maka dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi. Adapun korelasi yang tinggi ini menunjukkan perubahan dalam variabel pertama yang diiringi oleh perubahan variabel yang kedua. Jadi, kalau misalkan variabel yang pertama itu X, nilainya itu semakin naik, bisa jadi variabel yang kedua juga ikut berubah. Variabel kedua atau Y itu juga naik, ikut naik, atau justru berkebalikan. Bisa jadi X-nya naik, Y-nya turun. Jadi nanti kita akan juga berhadapan dengan arah hubungannya. Apakah hubungannya itu istilahnya positif, ya? Positif itu artinya selaras, yang satu naik, yang lainnya naik, ataupun yang satunya turun, lainnya turun, atau hubungannya itu negatif, berkebalikan. Kalau misalkan salah satunya naik, maka yang lainnya turun ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan korelasi yang rendah ini menunjukkan bahwa dua variabel tersebut hampir bebas satu sama lain. Artinya tidak ada hubungan apa-apa dan tidak akan berefek kepada satu sama lain, ya. Jadi kalau misalkan X-nya satunya itu dia naik, nah Y-nya ini belum tentu naik, belum tentu turun juga. Bisa jadi tetap gitu. Nah, peneliti dalam analisis korelasi ini melakukan pengamatan terhadap N responden. Jadi, dalam korelasi ini, orang yang diamatinya itu sama, ya, pengamatannya itu sama. Dalam satu orang itu kita kumpulkan data untuk variabel X dan variabel Y, ya. Nah, kemudian korelasi biasanya bernilai satu ketika dua variabel memiliki hubungan yang sempurna. Jadi kalau misalkan yang tadi hubungannya itu positif atau negatif dan korelasinya itu tinggi, nah paling tinggi itu maksimalnya itu satu, ya. Jadi hubungannya itu sangat sempurna. Kalau misalkan tidak memiliki korelasi, maka nilainya itu nol. Nah, kalau misalkan kisarannya itu dia itu satu tapi negatif. Nah, berarti hubungannya itu adalah hubungan negatif yang tadi, ya. Ketika yang satunya naik, maka yang lainnya akan turun. Nah, satu itu adalah hubungan sempurna yang bersifat positif. Negatif satu adalah hubungan sempurna untuk yang bersifat hubungan negatif. Nah, kemudian lebih lanjutnya biasanya dilakukan pengujian hipotesis di mana H0-nya itu tidak ada korelasi atau dengan kata lain ukuran korelasinya nol. Kemudian jika nilai ukuran korelasinya tidak sama dengan nol, maka pengujian menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nah, dalam hal ini analisis korelasi itu bergantung pada skala pengukuran. Sebagaimana yang juga kita ketahui, ada 4 skala pengukuran, mulai dari nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Ketika kita memiliki variabel dan ingin menentukan skala pengukurannya, maka yang harus kita cermati adalah apakah ada makna perbedaan dari nilai-nilainya
Apakah ada urutan, apakah ada kesamaan interval, dan apakah nilai nolnya merupakan nol yang mutlak. Oke, ini adalah sebagai pengingat saja bahwa karakteristik dari nominal, ordinal, interval, dan rasio itu ada di tabel di slide ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada minggu ini khusus untuk analisis korelasi untuk dua variabel yang berskala nominal. Dalam hal ini kita akan melakukan pengujian menggunakan uji C kuadrat, ya, di mana terdapat dua variabel dengan skala pengukuran nominal, masing-masing mempunyai beberapa kategori. Kemudian hasil pengukurannya terhadap sampel kemudian disusun menjadi tabel kontingensi. Nah, ingat, di pertemuan awal kita pernah membahas terkait tabel kontingensi bahwa tabel kontingensi ini disusun terhadap variabel kategorik yang mana kategoriknya lebih dari satu. Ya. Oke, contohnya misalkan penelitian ingin dilakukan untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan main game. Masing-masing variabel memiliki dua kategori, di mana jenis kelamin tentunya laki-laki dan perempuan, serta kesukaan main game ini antara suka dan tidak suka. Di sini ya ada dua variabel dan dua variabel ini kita amati terhadap responden yang mana jumlahnya sebanyak 150 orang. Terkumpullah data sebanyak 150 orang, di mana setiap orangnya memberikan konfirmasi terkait dengan jenis kelamin dan juga kesukaan main game. Dan tadi, data ini kita susun menjadi tabel kontingensi. Misalkan, dari data ini ternyata yang berjenis kelamin laki-laki dan suka bermain game itu adalah 65 orang. Kemudian yang perempuan dan suka main game ada 25 orang. Laki-laki yang tidak suka main game ada 35 orang, dan perempuan yang tidak suka main game ada 25 orang. Nah, ini adalah bentuk tabel kontingensinya, ya. Kemudian, jika dua variabel tersebut tidak berkorelasi, maka tidak ada korelasi antara dua variabel dalam tabel kontingensi. Sehingga proporsi dari suka dan tidak suka dari golongan laki-laki akan sama dengan suka dan tidak suka dari golongan perempuan. Ya. Kemudian, apakah nilai ukuran korelasi yang dihitung dari sampel memiliki nilai yang cukup besar sehingga kita menolak H0, yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut tidak ada korelasi. Ini untuk yang pernyataan H0 ya. Kalau misalkan H1, berarti ada korelasi. Sehingga kita memerlukan uji C kuadrat untuk korelasi dua variabel nominal. Oke, hipotesisnya adalah tidak ada korelasi untuk H0. H1-nya itu adalah ada korelasi. Ini saya lupa ada parameter yang dituliskan ya. Nanti mungkin akan saya lengkapi. Nah, kemudian sebagaimana biasa kita menentukan taraf signifikannya, misalkan 0,05. Tadi kita telaah dari data dan kumpulkan informasi bahwa untuk setiap pasangan kategori jumlahnya berapa. Kemudian kita simpan dalam tabel kontingensi. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan statistik uji. Ya, dalam hal ini kita menggunakan rumus C kuadrat. Oke, rumusnya ini ada simbol C kuadratnya sama dengan sigma atau penjumlahan dari O min E dikuadratkan dibagi E. O ini adalah nilai hasil observasi atau nilai aktualnya, data realnya. Nilai E itu adalah nilai ekspektasi, di mana E ini kita hitung dengan rumus total baris dibagi total dari seluruhan dibagi total kolom. Oke, nanti kita akan simulasikan perhitungannya.
Dan ini sudah dihitungkan ya, yang di dalam kurung ini adalah nilai ekspektasinya untuk masing-masing baris dan kolom. Nah, kemudian hasilnya itu kita hitung ya, nilai C kuadratnya, di mana ini nilainya adalah 3,125 ya. Kemudian derajat bebasnya adalah banyaknya kolom min 1 dibagi banyaknya baris min 1. Karena banyaknya kolom ada 2, banyaknya baris ada 2, maka derajat bebasnya adalah 1. Sehingga kita bisa menghitung nilai p-value-nya ini dengan rumus formula yang ada di Excel. 1 dikurangi cheese.dis, masukkan nilai chi-square-nya 3,125, koma 1, 1 ini adalah derajat bebasnya, koma true, hasilnya adalah 0,077. Sebagaimana kesimpulan yang biasa, bahwa ketika p-value-nya itu lebih dari alfa, maka yang kita ambil adalah terima H0. Kalau misalkan p-value-nya kurang dari alfa, maka yang kita ambil adalah tolak H0 dan terima H1. Karena ini p-value-nya kurang lebih dari alfa, maka simpulannya adalah terima H0. Artinya tidak ada korelasi di antara keduanya. Oke, ini adalah uji chi-square ya. Selanjutnya kita coba simulasikan di Excel ya. Sebetulnya untuk chi-square ini tidak ada menunya di Excel ataupun di beberapa software lainnya, jadi kita perlu perhitungan manual. Oke, tadi rumus untuk mendapatkan ekspektasi itu adalah total baris dibagi total semua dikali total kolom. Berarti untuk sel ini laki-laki dan suka bermain game, total barisnya adalah ini ya. Ini 90 dibagi total semuanya berarti adalah 150 dikali dengan total kolom 100 ya. Maka nilainya adalah 60. Ini sesuai ya dengan yang ada di slide. Kemudian yang ini berarti total barisnya ini dibagi 150, kemudian ini jangan lupa dikalikan dengan total kolomnya. Ini pun sama, total barisnya ini dibagi dengan 150, kemudian dikali total kolomnya, kemudian ini total baris dibagi 150 dikali total kolom. Oke, kita cek ya. 60, 30, 40, dan 20. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian rumus C kuadrat. Di sini misalkan kita tuliskan C kuadrat. Ini adalah hasil penjumlahan dari O dikurangi E kuadrat dibagi E saja ya. Tidak ada E kuadrat. Nah, berarti sum penjumlahan dari O. O itu adalah ini dikurangi E kemudian dibagi E. Oke, dibagi E-nya berarti yang ini ya, 60. Oke. Ini oke lah. Mungkin supaya lebih mudah, kita butuh tabel bantuan ya untuk mendapatkan perhitungannya. Oke, berarti ini rumusnya E, O dikurangi E, ini dalam kurung, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan E. Ya. O dikurangi E, dikuadratkan, dibagi dengan E. Nah, nilainya adalah 0,416667.
Oke, di sini dibulatkan ya, jadi 0,417. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi, nilai C kuadratnya itu adalah penjumlahan dari semuanya, dapatlah 3,125. Oke, sesuai ya. Nah, sekarang nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya dengan formula satu dikurangi cheese dis, ya. X-nya adalah ini, degree of freedom-nya adalah satu, kumulatifnya adalah true, nilainya adalah 0,007. Sehingga diperoleh kesimpulannya adalah terima H0. Nah, ini ya. Jadi, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa menggunakan Excel ya dengan tabel-tabel bantuan seperti ini. Meskipun tidak ada fungsi di yang khusus untuk chi-square, tapi perhitungannya masih cenderung mudah ya. Jadi silakan bisa dikerjakan latihannya di e-kuliah, kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.